Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 9. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, di tengah kemelut, pertikaian dan perpecahan, Tuhan jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa perdamaian-Mu di tengah lingkungan remaja yang tidak melakukan kehendak-Mu, yang hidupnya tak terarah melawan kasih dan firman-Mu. Tuhan, jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa perubahan di tengah masyarakat yang membutuhkan kasih, pertolongan, dan keadilan Tuhan. Jadikan kami membawa toleransi dan membangun perdamaian. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu bagi toleransi dan perdamaian. Amin. Anak-anak Ibu, materi kita pada pertemuan hari ini bab 10 dengan judul Membangun Perdamaian, Merajut Toleransi. Dengan bahan Alkitab dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan fungsi agama. Kedua, menjelaskan makna toleransi untuk perdamaian antar umat beragama. Ketiga, menemukan pesan Alkitab tentang perdamaian antar umat beragama. Keempat, menyebutkan perwujudan perdamaian yang sesuai dengan konsep iman Kristen. Kelima, menganalisa berbagai kegiatan di sekolah dan masyarakat yang mencerminkan perdamaian antar umat beragama. Yang terakhir, membuat rencana tentang perwujudan perdamaian antar umat beragama yang akan dilakukan. Dalam sejarah dapat ditemukan banyak bukti bahwa agama sering menjadi penyebab suatu peperangan dengan korban yang cukup banyak. Dalam bab ini akan memaparkan realitas ketidakdamaian dan sikap intoleransi. Selanjutnya, kita akan belajar dari Alkitab mengenai keadaan tersebut. Kemudian akan diupayakan mencari dan mengembangkan solusi agar remaja dapat mengembangkan perdamaian dan sikap toleransi. Apa yang dimaksud dengan agama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Agama pada dasarnya adalah respon manusia terhadap anugerah Tuhan. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah telah bekerja di dalam hidup kita dengan mengaruniakan keselamatan dan damai sejahtera melalui karya Yesus Kristus. Karena itulah kita pun terpanggil untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sesama kita. Baik atau buruk pengaruh agama dalam masyarakat tergantung dari bagaimana cara manusia menanggapi anugerah Tuhan tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah, maka manusia harus melaksanakan ajaran agama yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata a yang berarti tidak, gama yang berarti bercampur atau kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya agama adalah peraturan
yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya. Dalam bahasa Inggris, kata agama yaitu religion berasal dari bahasa Latin religa yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, setiap orang yang bereligi atau beragama adalah orang yang senantiasa merasa terikat dengan sesuatu yang dianggap suci, dan karena itu seharusnya senantiasa bersikap hati-hati dengan sesuatu yang dianggap suci. Apakah ada peranan agama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Agama memiliki peranan sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara eksistensi suatu masyarakat yang damai. Pada saat yang sama, agama juga dapat memainkan peranan sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belah, bahkan menghancurkan perdamaian suatu masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri, sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan keberadaan pemeluk agama lain. Ada dua bentuk konflik yang bersumber pada agama. Yang pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental yang memandang bahwa hanya agama yang dianutnya lah yang memiliki kebenaran atau claim of truth, sedangkan yang lain sesat. Yang kedua, masalah mayoritas dan minoritas kelompok agama. Dalam suatu masyarakat yang majemuk, masalah mayoritas dan minoritas seringkali menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial. Mayoritas sering menindas atau menekan minoritas dalam hal menjalankan ibadah masing-masing. Bagaimana pandangan umat Kristen tentang perdamaian? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Bagi umat Kristen, perdamaian adalah panggilan iman. Perdamaian dikehendaki, yang pertama, perdamaian yang otentik dan dinamis. Artinya, perdamaian yang kita usahakan dan kembangkan bukanlah sekedar asal damai, melainkan damai yang benar-benar keluar dari hati yang tulus dan murni. Yang kedua, ada kaitan antara perdamaian dan kebebasan, yang artinya perdamaian itu harus terpancar dalam kebebasan, bukan perdamaian yang dipaksakan dan justru melumpuhkan dan mematikan kebebasan. Jadi apa sebenarnya tujuan dari agama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Jadi pada dasarnya tujuan agama adalah untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi hidup manusia. Dalam kekristenan kita beriman kepada Allah karena karya pendamaiannya melalui Yesus Kristus yang seharusnya mendorong kita untuk terus-menerus membangun perdamaian dengan sesama kita. Orang Kristen harus sadar bahwa ketika hubungan damai dengan Allah secara vertikal dibangun, maka pada saat yang sama seharusnya hubungan damai dengan sesama secara horizontal juga dikembangkan. Dalam teks-teks Alkitab, pembahasan tentang perdamaian ditunjukkan oleh dua kata yang sering muncul dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai damai, yaitu shalom dalam Perjanjian Lama, eirene dan soteria atau keselamatan dalam Perjanjian Baru. Ayat-ayat Alkitab menjelaskan bahwa kata damai dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar manusia. Di dalam Alkitab, kata damai juga memiliki konsep keutuhan, kesentosaan, dan kesejahteraan, baik berkaitan dengan aspek personal maupun sosial. Damai dalam perspektif
personal atau pribadi, yaitu mencakup aspek fisik maupun batin atau dimensi keutuhan pribadi maupun martabat manusia. Kedua, damai berkaitan dengan lingkup sosial. Di sini damai berarti adanya keutuhan sosial, kesejahteraan sosial ketika masyarakat hidup dalam suasana yang aman dan damai. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemajemukan agama. Karena itu pengajaran agama seharusnya disampaikan dengan wawasan perdamaian. Disinilah wawasan pluralis dapat menolong dan mengarahkan kepada hadirnya perdamaian antar agama. Kita juga harus mengakui bahwa sejarah masa lalu kita penuh dengan konflik antar agama. Bahkan di berbagai tempat hal itu masih terjadi. Padahal konflik antar agama menunjukkan kepada kita adanya pengingkaran atas nilai-nilai agama, terutama nilai kasih, persaudaraan, persatuan antar manusia. Meskipun demikian, meredam atau menghentikan konflik tidaklah cukup. Masih ada satu langkah lagi yang penting, yaitu harus terjadi tahap rekonsiliasi, yaitu tahap perdamaian antar agama. Sebab kalau terjadi saling balas-membalas, pasti masalah tidak akan selesai, bahkan akan menjadi lebih parah. Ajaran penting di dalam kekristenan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, kita harus mengampuni pihak lain. Mengampuni atau memaafkan orang lain bukanlah hanya sekedar bersabar serta menahan diri karena tidak mempunyai kekuatan untuk membalas apa yang dilakukan orang lain. Lebih dari itu, saat kita memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membalas dendam, kita juga tidak melakukannya. Inilah panggilan rekonsiliasi yang didasarkan kepada panggilan luhur yang seharusnya diajarkan oleh semua agama. Apa yang seharusnya menjadi landasan dalam menyatakan perdamaian antar umat beragama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Yang menjadi landasan dalam menyatakan perdamaian antar umat beragama seharusnya adalah landasan kesetaraan dan kesederajatan serta usaha untuk saling percaya dan memahami pihak lain, maka akan terjalinlah suatu hubungan dan keterbukaan untuk menemukan cara dan jalan terbaik agar konflik antar agama dapat diatasi, sehingga pada gilirannya dapat menciptakan suatu kehidupan bersama yang penuh damai. Dialog pun bermanfaat untuk mewujudkan perdamaian. Bahkan, dialog adalah salah satu sarana yang paling baik untuk membangun perdamaian. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan dialog. Yang pertama, kita memerlukan pendalaman tentang isi kepercayaan atau agama kita sendiri. Yang kedua, kita memerlukan pemahaman tentang agama orang lain dan kehidupan mereka di dalam menjalankan keyakinannya. Ketiga, kita harus bersikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang dan tak peduli dengan jumlah umat kita atau jumlah umat agama lain. Yang keempat, dialog tidak berarti merelatifkan kebenaran Injil atau membawa kita kepada sinkretisme. Apa pentingnya dialog antar umat beragama? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Orang-orang semakin memahami pentingnya dialog untuk mencapai perdamaian. Jadi dialog itu akan membuka perspektif baru dalam menjalankan komitmen berkeagamaan. Juga cara yang tepat untuk menggalang potensi. Tanpa dialog,
kehidupan akan semakin terpecah-pecah, dan pada gilirannya akan membuat agama diabaikan oleh masyarakat. Dialog juga bukan saja sarana untuk makin saling mengenal, melainkan membuat kita makin mengenal jati diri kita sendiri. Kita harus memulai dialog kita dengan pemahaman bahwa ada banyak perbedaan di antara agama-agama, tetapi ada juga hal-hal yang sama yang dapat menjadi titik temu dalam kepelbagaian yang ada. Dalam setiap agama, bahkan setiap aliran agama, ada hal-hal yang khas, yang partikular, tetapi sekaligus ada juga hal-hal yang umum atau hal-hal yang disebut sebagai hal yang universal. Perbedaan-perbedaan yang ada itu justru akan menjadi positif bila kita memahaminya sebagai sebuah kekayaan seperti warna-warni yang indah pada sebuah pelangi. Anak-anak ibu harus memahami, toleransi beragama tidak bertujuan untuk menghilangkan nilai-nilai kekhasan agama, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Penghilangan perbedaan, pemaksaan keseragaman di antara pemeluk agama justru merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Untuk menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut, yang perlu ditekankan adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Misalnya, nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, kebaikan, kejujuran, kasih kepada sesama. Perdamaian bukanlah suatu hal yang secara otomatis selalu ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kehadirannya perlu dirawat dengan terus-menerus mengembangkan toleransi, antara lain dengan sungguh-sungguh mau melakukan dialog. Perdamaian dan toleransi antar umat beragama bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Penerapan sikap perdamaian berdampak pada toleransi, atau sebaliknya, toleransi menghasilkan perdamaian. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Suatu perdamaian yang dilandasi oleh toleransi karena ada saling pengertian, menghormati, menghargai dalam kesetaraan, dan bekerja sama dalam kehidupan sosial di masyarakat. Hidup rukun artinya hidup bersama dalam masyarakat secara damai, saling menghormati, dan bergotong royong atau bekerja sama. Jika perdamaian diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, maka akan muncul toleransi antar umat beragama. Atau jika toleransi antar umat beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan suatu masyarakat yang damai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para remaja dan pemuda Kristen untuk merealisasikan perdamaian. Kamu harus memiliki tanggung jawab moral dalam diri kamu untuk menjadikan perdamaian sebagai urusan dan perjuangan pribadi. Perdamaian itu harus kamu rawat dan kembangkan terus-menerus. Juga mewujudkan perdamaian antar umat beragama adalah tugas bersama semua agama. Dan kemudian kamu harus menerobos dan merubuhkan tembok prasangka seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus dalam sikapnya terhadap kelompok agama atau etnis lain. Salah satu tantangan terhadap pengembangan perdamaian adalah adanya peristiwa-peristiwa lokal yang mengarah pada peningkatan benturan dan konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua bersama pemerintah dan lembaga keagamaan dalam upaya meningkatkan hubungan yang baik antar suku, agama, ras, atau golongan. Buat anak-anak ibu,
Buatlah sebuah karya yang kreatif dengan tema kasih persaudaraan yang berkaitan dengan toleransi. Karya itu kamu bisa membuatnya dalam berupa puisi, gambar, prosa, slogan, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kamu boleh kumpulkan kepada guru kamu. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, agama-agama mengajarkan agar manusia mewujudkan cinta kasih dari Tuhan kepada manusia. Cinta kasih itulah yang mestinya direfleksikan dalam hubungan damai dengan sesama, bahkan dengan semua ciptaan Tuhan. Perdamaian antar umat beragama penting diwujudkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Bagi umat Kristen, perdamaian merupakan panggilan iman yang harus diusahakan dan dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, sesama yang berbeda agama bukanlah saingan atau ancaman apalagi musuh, melainkan sebagai saudara-saudara sesama ciptaan Tuhan yang oleh Tuhan sendiri ditempatkan untuk hidup bersama dalam toleransi dan bekerja sama untuk perdamaian. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Tuhan kami yang di surga, keberadaan kami di dunia ini adalah anugerah-Mu yang terbesar. Kerinduan kami adalah untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Pakailah kami menjadi berkat dan agen pembawa damai dan kerukunan dalam kehidupan. Tolonglah kami untuk selalu memandang dan meneladani karya perdamaian-Mu. Dengan demikian, sesama kami dapat melihat karya-Mu yang besar melalui sikap dan perilaku kami. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.